nomor width itu, angka width itu keluar dari mana aja sih? Yaitu peak width sama variable width. Ya, jadi ada yang tetap kayak sambungan roll to roll tuh pasti akan keluar, atau bahan yang tadi yang 30 mili itu akan dibebankan, itu kita sebut peak width. Tapi ada juga yang nama sebut variable width. Variable width tadi yang Bapak sebutkan tadi, yang ada berapa faktor 4M tadi ya, mesinnya, metodenya, materialnya bagus apa enggak ya, manusianya skillnya mumpun apa enggak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak mau tanya. Itu yang 6,33 itu fixed weight sama variable weight-nya ditambahin ya Pak ya. Kan tadi fixed nya 2,1 terus sama variable weight-nya dikali 2 jadi makanya jadi 6, ya Pak ya. Iya. Terus kalau misalkan yang buat variable weight tadi itu apa sih namanya? Dari 4 proses tuh, jadi maksudnya setiap bahan gitu Pak dihitung weight-nya, makanya jadi kata dia ada 4 gitu. Iya, tetap ada namanya peak width. Setiap proses itu kan ada peak width, ada variable width ya. Setiap proses itu pasti ada 2 itu. Width itu makanya width itu dibagi 2. Ada peak width sama variable width. Itu pasti akan terjadi ya. Kayak di proses tadi yang kita gambarkan lebih detail itu kan printing tuh. Dari 16 roll itu kan pasti setiap nyambung kita butuh kurang lebih 67 meter ya. Kali jumlah roll yang kita gunakan berapa banyak. Makanya semakin materialnya, misalnya tadi kan kalau kita hitung 12.000 ya, 12.000 per roll ya. Tapi kalau kita menggunakan yang besar, misalnya 36.000, itu berapa roll yang kita butuhkan? Dari 190.000 itu. Kalau kita gunakan material 36.000 per rollnya, kita hanya butuh berapa roll? Mungkin hanya sekitar 5 roll kali ya. Benar nggak? Kalau kita menggunakan material bukan 12.000, kan bahan tadi Bapak bilang itu materialnya bisa 12.000, bisa 24.000, bisa 36.000, bisa 48.000, tergantung mesinnya juga sih. Unwind diameter bisa nampung bahannya berapa ya. Biasa kalau industri ya, kayak punya perusahaan-perusahaan yang besar kayak Topan, Danipon Printing ya, itu dia udah menggunakan mesin-mesin yang efisien ya. Dia menggunakan bahan-bahan material yang lebih besar gitu Pak. Jadi semakin canggih mesinnya, semakin besar diameter unwindnya, itu akan berpengaruh di peak width-nya ya. Jadi kalau katakanlah dia menggunakan 36.000, berarti di sini otomatis akan peak width-nya akan berkurang, akan turun ya. Ya. Benar nggak? Suara Bapak kejelasan jelas ya, teman-teman? Jelas, Pak. Ya. Sampai sini yang mau tanyakan? Tentang peak width, variable width. Itu dalam proses pasti akan terjadi namanya width ya. Nggak mungkin mulus bikin 1 juta akan 1 juta. Kecuali kalau bikin rumah lah ya. Misal developer rumah, bikin 10 ya ada 10 lah, nggak mungkin jadi 9 gitu ya. Karena jelas. Tapi kalau untuk cetak proses industri kemasan, bikin 1 juta, ya tadi bisa jadinya 900.000 ya, atau 950.000 tergantung width yang kita gunakan. Bisa juga jadi lebih ya. Kok bisa lebih? Ada pertanyaan kenapa bisa lebih? Misalnya kita cetak 2 juta nih. Hasil jadinya bisa di bawah 2 juta, bisa di atas 2 juta. Benar nggak? Setuju nggak, teman-teman? Gimana Ardi? Hasil jadi bisa di bawah 2 juta, bisa di atas 2 juta kan? Bisa. Jika apa Ardi? Mungkin masalah cetaknya berkurang. Masalah cetaknya jadi berkurang. Bisa lebih banyak gitu ya. Oke, Mahathir gimana Mahathir?
Kenapa bisa di bawah juta, bisa di atas 2 juta? Zahra gimana Zahra? Atau ada yang punya pendapat lain? Paham nggak maksud Bapak? Resmondari gimana? Resmondari? Sama sih Pak, sama kayak Ardi. Cuma menurut saya tergantung juga sama 4 faktor yang Bapak sebutin sebelumnya, selain kayak makanya bisa lebih itu kalau misalkan orang yang berpengalaman, makanya kan dia bisa lebih. Terus kalau misalkan metode sama masih sama yang bagus juga itu juga mungkin bisa mengakibatkan cetaknya lebih dari 2 juta Pak. Ya, bisa di bawah 2 juta, biasa di atas 2 juta. Nah, karena di sini kita tambahkan variable WIS tadi ya. Kita nambahkan, katakanlah kita hitung 6,33% WIS-nya. Jadi yang kita proses sebenarnya berapa banyak? Yang kita proses. Kalau kita tambahkan 6,33%. Sekitar 200-an Pak. Berapa? Sekitar 202.027. Itu WIS-nya, ya. Pak itu udah ditambahin sama 190.000. Westnya itu 12.000 12.027. Nah, kalau misalkan ditambahin sama 190.000-nya jadi 202.027. 202.027. Gimana yang lain? Setuju? Kita bebankan WIS ngitungnya itu dari mana? Udah dapat meterali atau dari pesanan itu yang kita tambahkan? Gimana? Ya, jadi teman-teman kita ketika ada pesanan 2 juta, nah sekarang teman-teman harus mengestimasi ya. Langsung nggak mungkin 2 juta itu. Untuk mencet pesanan 2 juta, teman-teman harus menghitung membebankan variable WIS tadi ya. Jadi di awal kita langsung bebankan. Misalnya kita mau pasang WIS ini 6% atau 6,33%. Sesungguhnya pesanan dari customer yang kita proses ya, pesanan customer tetap 2 juta ya, tapi diproses oleh kita sebagai pabrikasi pembuat kemasan itu menjadi berapa? 2 juta ditambah 6,33% jadi berapa? Pesanannya. Tadi berapa Pak? 2 juta kali 6,33 ya Pak? Iya. Rp126.600. Berarti pesanannya itu 2.126.600 yang kita proses ya. Sesungguhnya yang kita proses itu kalau teman-teman ada pesanan 2 juta dengan WIS 6,33%, teman-teman langsung menghitung bukan 2 juta lagi ya, ditambahkan WIS 6,33%. Jadi sesungguhnya yang teman-teman proses itu 2.100.000 berapa tadi? Bersama dari 2.126.600. 2.126.000. Kurang lebih segitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak, saya sebenarnya masih agak sedikit bingung Pak yang kalau yang 4.020 tuh Pak, nah itu kan proses dari 4, nah itu gimana bisa ceritain jadi 4.020 gitu Pak. Tapi setelahnya saya ngerti, yang sebelum itu doang saya agak kurang paham. Kenapa 4.020? Iya Pak. Ya kan kalau untuk printing sendiri ya, proses printing tadi kan kita kurang lebih butuh 67 meter setiap rollnya ya. Berarti kalau kita kali 15 kurang lebih sorry.
Kalau kita kalikan 15 roll itu kan kurang lebih 1005 meter ya. Benar ya? Meter ya? Setiap roll, setiap proses nyambung sebanyak 15 roll atau 16 roll yang kita proses, kita butuh peak width-nya 1005 meter lah. Nah, karena di sini kan kalau kita lihat prosesnya kemasan luguhan ini kan ada 4 tahapan proses ya. Printing, dry-nya 2 kali, extrude-nya sekali kan. Ya, itu kan tetap naik mesin kan. Benar ya? Ya, Pak. Nah, setiap ketika roll to roll ya mau nyambung itu pasti ada yang terbuang ya. Ada peak width namanya, width sambungan. Ya di sini sebenarnya Bapak hanya ilustrasi aja teman-teman biar bisa menggambarkan kenapa bisa peak width itu harus dihitung. Kalau printing 12.000 mungkin bisa hasil jadinya bisa 12.000 ya. Dry ketika pad digabung dengan dry itu mungkin hasil rollnya mungkin bukan 12.000 kali. Bisa 6.000 ya. Bisa berapa? Bisa 8.000 tergantung. Begitupun extrude nanti itu kan semakin tebal kan bahannya itu ya. Nah, rollnya itu bisa makin banyak sesungguhnya. Nah, tapi kalau kita ambil rata-rata, katakanlah setiap proses itu kita butuh kurang lebih 1.000 meter. Ya, kurang lebih kalau 4 proses, ya kita hitung 4.000 meter. Gitu respon dari. Baik, Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Cuman Bapak hanya menggambarkan kenapa timbul disebut peak width yang harus teman-teman hitung. Karena pasti akan rusak. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Saya mau tanya tentang variable width, Pak. Ya. Masih kurang paham gitu, Pak, variable width. Variable width itu kan tadi dipengaruhi oleh 4M ya. Iya. Benar ya. Ada mesin, ada manusia, ada material, ada metode ya. Nah, ketika proses jalan nih ya, kita katakanlah Ardi sebagai operator cetak lah, cetak luguhan. Misalnya bahannya itu ada yang defect lah, misalnya ngeplek sebelah kendor, sebelah kenceng ya. Ketika dicetak itu baret, ngelipet gitu. Nah itu kan terbuang kan, benar Ardi? Iya. Itu kan nggak kepake walaupun kita proses sampai akhir kan customer nggak akan mau terima. Nah itu kita kalau terjadi seperti itu, width-nya itu kita sebut variable width karena itu bisa naik bisa turun kan, bisa nggak ada width kan, bisa nggak ada width juga kan kalau semuanya perfect ya, operatornya bagus, bahannya bagus, mesinnya kondisinya lagi fit, metode yang digunakan juga bagus sehingga width-nya bisa ditekan. Bagus-bagus, tapi pasti akan timbul. Pasti ada namanya variable width. Nggak mungkin itu sempurna pada saat proses ya. Nah, makanya variable width ini tetap kita bebankan. Nah, ini cara menghitung variable width-nya itu tergantung ya. Teman-teman harus bisa baca nih. Biasanya seorang estimator atau marketing itu dari R&D menyodorkan kira-kira untuk standar width yang dibebankan ke produk. Misal satu warna misalnya width-nya lebih kecil, 2 warna makin naik, 3 warna makin naik, 4 warna makin naik. Atau tingkat kesulitan dari proses cetaknya. Begitupun komposisi laminya. Misalnya hanya 2 kali printing langsung dry ini. Kayak kemasan yang sebelumnya yang kita hitung kemarin apa? Yang 2 komposisi. Gula aren ya. Gula aren ya? Iya, Pak. Nah, gula aren. Itu kan hanya dua proses ya. Printing, dry sama 2 kali proses. Ya mungkin width-nya lebih kecil. Variable width-nya maupun peak width-nya. Karena kemungkinan terjadi defect itu makin sedikit. Yang Ardi tanyakan apa Ardi? Kenapa ada variable width? Kalau yang tadi Pak, yang kan tadi dapatnya 4 sambungan 2%, 2,11%, terus yang terus dapat 6% tuh dikaliin sama apa gitu? Ya. Yang peak width tadi. Peak width ya. Jadi dalam penghitung
variable width itu biasanya width variable itu lebih besar dibandingkan peak width ya. Kejadian kita hitung, makanya standar yang umum digunakan itu 1,5 sampai 2 kali lah dari peak width. Tapi ada juga yang variable width-nya ya 1 kali atau bahkan 1,5 kali, itu bisa terjadi. Tergantung ya. Angka 2 kali, 1 kali itu tergantung ya. Ini angka konstanta ya, bisa berubah ya. Tergantung dari mesin kesiapan tadi 4M tadi untuk variable width-nya itu bisa ditentukan berapa persen. Tapi tetap harus dimasukkan, harus kita bebankan. Kalau mau aman ya, dalam perhitungan biar nggak rugi ya, nggak salah hitung. Kan kita kan namanya jualan kan harus untung ya. Benar nggak? Benar. Benar kan Ardi? Harus untung kan? Iya harus. Lebih. Makanya kalau jangan sampai kita rugi karena perhitungan width-nya keliru ya. Makanya variable width ini kadang-kadang menentukan dalam harga suatu kemasan ya. Tapi terlalu besar juga kalau kita bebankan harganya, nanti customer nggak mau beli. Besar amat jadi mahal kan. Nah kalau kita bebankan katakanlah 6% nih, 6%. Itu berapa rupiah tuh? Kalau kita langsung dari harga kemasan yang udah teman-teman hitung. Jadi berapa persen? Jadi harganya jadi berapa? Harga jualnya. Harga ekonomis lah. Ini baru harga pokok ya. Kita bicara baru bahan pokok aja. Berapa jadi? Tadi Mahathir 245, Ardi 257. Mahathir ada yang salah nggak kenapa 245? Itu Pak. Saya masih agak bingung juga sih Pak. Itu dari proses lito ke PE pas ke alunya itu perlu adhesif gak sih Pak? Atau nggak perlu? Ya, jadi yang kalau kita lihat ya, PET, lito, kita menggunakan AD ya. Benar ya? Iya. Lito PE, kita menggunakan AC. Ya. Nah, lito PE alu ini kan satu proses ya. Extrude tuh bisa lebih dari 2 kan ya. Jadi kalau alu ke PE itu kita nggak perlu adhesif atau angkor coat ya. Kayaknya kan kebenaran prosesnya masuk ke extrude kan. Extrude itu kan gabungannya PET lito yang udah di dry, kita masukkan, kita lami extrude ya. Jadi PET lito kita gabung dengan PE dengan alu. Kita menggunakan extrude laminating kan ya. Nah itu yang menggunakan lemnya itu di AC-nya aja, angkor coating cuma 1. Jadi terus setelah selesai alu LLPE, jadi lapisan PET, lito, PE, alu kita gabung ke LLPE. Kita menggunakan apa lagi nih? AC atau AD? AD ya. Jadi di sini ada 3 ya. Ada AD-nya 2 kali, extrude-nya 1 kali. Gimana, Mahathir? Mahathir salah hitungnya gimana? Atau Ardi? Kayaknya saya salah, Pak. Ardi masuk kemana tuh? Saya adhesifnya 3 kali, Pak. Ya. Kok bisa 3 kali? Kenapa 3 kali? Saya mikirnya dari PE ke AL tuh pakai adhesif gitu, Pak. Enggak. Kalau PAL ini kan biji plastik ya. Biji plastik yang digabung, sebenarnya PE itu kan di tengah-tengah ya, antara lito, PE dan alu kan. Dia masuk extrude. Nah makanya di sini extrude itu punya kelebihannya itu dia bisa menggabungkan lebih dari 2 film ya. Nah kelebihannya satunya lagi karena memang di sini PE itu panas ya. Kecuali dia ketemu dengan paper, misalnya paper tinta, dia perlu adhesif ya, perlu AC lah. Tapi kalau di sini alu ya, dia nggak perlu. Katakanlah di sini misalnya yang PE-nya itu ketemu misal LLPE lagi, dia nggak perlu adhesif ya. Karena di sini memang yang PE cair ini bisa mengikat ya. Cuman memang kelemahannya kalau di vapor yang ada tinta ya,
atau material yang ada tintanya, dia perlu anchor coat ya untuk menempelkan, karena memang posisinya kan dia tidak panas kan ketika ketemu kan. Masuk dulu, digabung gitu. Nanti harusnya lebih detail di laminating ini kita pelajarin ya. Untuk kenapa yang alu sama PE itu nggak perlu anchor coat ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jadi berapa rupiah kalau kita bebankan 6,33%? Yang lain hitungannya coba kita lihat deh, salah satu siapa yang mau ditampilkan hitungan logoan, bisa dipresentasikan nggak? Kita lihat bareng-bareng di mana kelirunya. Ayo, biar kita nanti terakhir kita bebankan ke perhitungan WIS-nya. Kita tambahkan hitungan WIS. Punya siapa yang mau ditampilkan? Natir, Ardi, Sawung, atau Leswandari? Coba kita lihat bareng-bareng, biar teman-teman yang lain juga bisa melihat. Yuk. Kemarin hitungnya siapa yang mau dibahas jawabannya? Ardi buatnya di mana? Ardi ada, coba lihat Ardi. Bisa Ardi ditampilkan hitungan Ardi kemarin yang di email ke Bapak? Bisa, Pak. Ya, coba kita lihat bareng-bareng. Sambil nunggu Ardi ditampilkan hitungannya, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ya, jadi komponen bahan itu terakhir tentang WIS ya. Jadi WIS semua material udah kita hitung. Minggu depan kita mungkin akan masuk ke perhitungan biaya yang lain ya. Ada biaya penyusunan mesin ya. Kita UTS tanggal berapa ya? Dari UTS tanggal berapa? Kalau nggak salah tuh tanggal 13, Pak. 13 Desember. 13 November, Pak. 13 November berarti udah deket dong. Iya, Pak. Benar 13 November. Ya, jadi nanti kita akan perhitungan untuk UTS, soal UTS itu sampai di material ya, sampai di WIS ya. Jadi misalnya perhitungannya sampai ke masuk ke hitungan WIS. Jadi semua material bahan pokok yang baru kita hitung ya. Nanti kita ada satu kali pertemuan lagi ya. Satu berapa nih? Oke, gimana Adik? Iya, berarti tinggal tanggal 9 ya pertemuan kita ya. Itu Gimana? pertama, Ya. Pertama saya itu cari jumlah apa? Up sama pitch-nya dulu. Ketemu pitch-nya 3, terus up-nya 2. Oke. Setelah itu lebar bahan udah ketemu pitch sama up. Setelah itu saya cari lebar bahannya. Lebar bahan kan sesuai arah up, jadi saya kali sama jumlah up dikali sama ukuran satu up-nya, ketemunya 600. Terus saya tambah 30 itu buat register mark sama
register mark sama Shooting lane. line ya. Ketemunya 630. Terus cari keliling acuan cetak. Ini pitch-nya dapat 3. Saya kali sama ukurannya 1 pitch 190. Ketemunya 570. Okay. Terus panjang bahan. Ini jumlah pesanannya kan 2 juta. Setelah itu saya bagi sama satu acuan cetak dapatnya 6 piece. Oke. Saya kali sama 570 mm atau keliling acuan cetak dapatnya 190 juta milimeter. Kemudian saya bagi 1000 buat jadiin meter, ketemunya segini 190. Oke, stop sampai situ. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Basicnya di sini ya teman-teman ya. Penentuan lebar bahan dan penentuan meter lari ya. Kalau teman-teman keliru di sini, otomatis yang lain akan keliru ya. Itu awal ya. Awal ini harus benar nih penentuan lebar bahan dan meter lari ya. Ada yang betul semua atau gimana? Ada yang salah nggak? Yang kemarin yang di-email ke Bapak belum sempat periksa satu-satu ya. Ya, sampai sini Bapak anggap teman-teman paham lah ya. Nanti kalau kita UTS harusnya udah bisa lah. Bisa. Oke, lanjut Aldi. Iya. Lanjut. Panjang bahan udah ketemu, setelah itu lebar bahan juga udah. Habis itu nyari berat bahan. Berat bahannya dimulai dari PET. Tebalnya 12 mikron. Itu rumusnya panjang kali lebar kali tebal dikali berat jenis. Ini panjangnya 190.000, lebarnya 630. Terus tebalnya 12 mikron dikali berat jenisnya 1,4. Terus ini dibagi 1 juta buat nyamain itu apa namanya? Satuan ukuran. Ya, nyamain satuan ukurannya, ketemunya 2010 kilogram. Terus habis itu berat udah ketemu, habis itu harga. Di sini kan harga PET kan $2,1. Nah, ini berat total PET dikali $2,1 dikali nilai tukarnya 15.600 ketemu 65.879.000. Setelah itu perkemasannya nyarinya tinggal total berat PET-nya ini harganya dibagi 2 juta ketemunya Rp32. Oke. Cukup jelas ya teman-teman ya. Cara menghitung lebih tinggal masukin aja kan angka-angka rumus-rumusnya ya. Tinggal dimasukin, hitung PET seperti itu, nanti ngitung. Nah, Bapak pengen lihat deh untuk hitungan PE-nya mana? Atau lito dulu? Litonya gimana itu? Oh, ini ada sih. Lito yang ini, Pak. Ini saya panjang dikali lebar dikali gram square meter lito papernya 40 gram. Terus dibagi 1000. Kenapa lebih 1000 ya? 1000 buat ini Pak, 630 ini Pak, biar jadi meter. Karena ini milimeter Pak. Terus ketemunya segini 4.788.000 gram. Bukan rumusnya kemarin dibagi 1000 atau bagi 1 juta? 1 juta sih Pak. Hah? Salah. Iya. 1 juta ya?
Ini kan Ya 1 juta. ketemunya Ini teman. ini mending langsung 1 juta aja, ketemunya langsung segini. Oke. Terus harga tinggal kaliin 4.788 dikali harga lithopapernya $1,3 dikali 15.600, ketemunya 97 juta. Setelah itu per piece-nya tinggal 97 juta dibagi 2 juta, ketemunya 48,5 rupiah. Oke. Untuk PE yang extrude PE yang ini 190.000, terus panjangnya, lebarnya kan lebar aslinya 630. Terus ditambah buat apa? Neck in apa? neck in ya, trimming. Ya, buat neck in kan 10 sampai 20 mm satu sisi. Jadi ini saya pakainya satu sisi 20, terus saya kaliin 2 jadinya 40, terus saya tambah 630 jadinya 670. Oke, stop sampai sini. Ada yang mau koreksi nggak? Saya mau tanya Pak, yang lithopaper itu nggak dikali sama berat jenisnya ya? Litho nggak ada berat jenis kan, Reswandari? Oh, nggak ada. Soalnya waktu saya lihat di punya Bapak itu loh Pak, yang kemarin Bapak kasih kompor. Nah itu tuh ada berat jenisnya 0,75. Nah, jadi clear itu. Jadi litho untuk paper kan kita kemarin kan udah Bapak jelasin cara menghitung paper itu panjang kali lebar kali GSM berat kertas. Karena paper itu akan beda ya. Sama dengan plastik atau aluminium misalnya ya. Itu beda. Karena memang di situ tergantung dari, makanya satuannya paper itu GSM. Ya. Dari. Jadi langsung dikali ke GSM-nya aja. Baik Pak, kasih Pak. Ya. Nah untuk PE teman-teman ada yang mau tanya? Kemarin untuk samping itu kita standarnya berapa kemarin? Untuk neck in? Ingat nggak? Nah sini Ardi pakai 20 ya Ardi ya? Satu sisi ya? Iya Pak. Ada yang keliru nggak teman-teman? Ada yang nggak tahu yang beda makanya berapa? Saya pakai 650 Pak. Ditambahnya cuma 50. Iya. Ya gitu Ardi, kemarin standar kita tuh 10 sampai 15, paling tinggi 15 bukan 20 ya. Iya Pak. Kalau 20 harganya makin naik nanti dia. Tapi secara hitungan rumus benar, cuman ini penambahan lebarnya. Jadi kan 63 ditambah 10 atau 15 di satu sisi. Jadi maksimal harus di sini 66 ya. Bisa 65, bisa 66 ya. Ya. Ini 67 ini kebanyakan Ardi ini. Iya Pak. Oke. Yang lain secara overall oke ya, benar ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Yang lain? Kalau untuk lithopaper bahannya lebar bahannya bisa kurang Pak. Lithopaper bisa kurang kalau untuk dry. Ya. Tapi kalau untuk PE itu harus selalu lebih lebar dari bahan printingnya ya. Nah, kalau alu yang ini Pak. Alu sama bahannya lebarnya sama dengan substrate-nya Pak. Sama dengan substrate, kita ambil standar sama. Mestinya kalau kebanyakan kalau dari proses alu itu harus lebih kecil dari bahan substrate ya. Jadi harus lebih kecil dari bahan substrate. Iya Pak. Buktinya. Tapi ada juga yang menggunakan sama karena memang ketika digabung 3 bahan itu ada kemungkinan pinggir-pinggirnya akan kayak neck ini jendol ya kalau dia sama. Dan makanya dia lebih kecil dari substrate printingnya ya.
substrate yang dicetak lah. Kan yang udah ketemu itu kan itu PET ya, sama litho paper ya. Benar ya? Udah dry kan prosesnya kan. Nah sekarang kita mau masuk ke proses extrude ya. PET litho paper satu bahan yang digabung terus ketemu dengan PE dengan alu ya. Nah ini mestinya alu ini lebih kecil dari bahan PET-nya. Ya. Di antara 5 sampai 10 lah kebanyakan sampai. Ada yang sampai 15 ya bahkan ya. Antara 10 sampai 15. Jadi kalau kiri kanan itu antara 5 sampai 7,5 mili ya. Jadi kalau kali 2 jadi 10 sampai 15 mili lah, lebih kecil dari bahan PET-nya. Ada pertanyaan nggak? Jadi memang di extrude itu unik ya. Kalau untuk yang biji plastik, dia akan selalu lebih lebar ya. Ya. Tapi film yang di unwind kedua, kalau kita lihat mesin extrude itu kan ada unwind 1 ya, yang di belakang, yang kena angkor coat. Ada unwind 2 yang dekat T-dice ya, si roll lah itu. Yang dekat biji plastik yang dipanaskan. Nah yang bagian unwind 2 ini itu selalu lebih kecil dia dibandingin bahan PET-nya ya. Jadi memang tapi pakai sama aja lah biar aman, pakai sama aja. Cuman cost-nya lebih mahal jatuhnya jadinya ya. Nah yang 630 ini harusnya bisa kita pakai 615 atau 6 sampai 620 ya. Kita bisa menggunakan 615 sampai 620 ukuran yang kita gunakan. Yang ideal ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang 630 ini ya, Ardi kan menggunakan untuk aluminium ya. Ini bisa juga bukan aluminium ya, bisa juga nanti papernya yang ditaruh bisa jadi ya, tergantung komposisi kemasan ya. Nah ini untuk material substrate yang di extrude ya, extrude di unwind 2, dia selalu lebih kecil di bahan pertama. Di sini kan PET tadi ya. PET yang pertama. Nah, di sini tadi Bapak kasih gambaran antara untuk satu sisinya itu 5 sampai 7,5 mili. Jadi umumnya itu antara 10 sampai 15 mili. Kiri kanan ya, udah kiri kanan itu. 10 sampai 15 mili itu udah kiri kanan. Jadi 5 mili kiri, 5 mili kanan, atau 7,5 kiri, 7,5 kanan. Jadi kurang lebih 10 sampai 15 mili. Jadi 630 ini sebenarnya kita bisa ngurangin cost di sini ya. Ya nanti teman-teman tergantung. Pakai sama pun sama, nggak masalah. Cuman perhitungan harga jualnya mungkin akan lebih mahal dibandingkan kalau kita menggunakan bahan yang lebih ideal ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas kenapa dia dikurangin? Itu konsepnya hampir sama dengan neck-in tadi ya. Jadi kalau sama itu akan terjadi jendol ya. Karena itu kan ada tiga gabungan film yang digabung satu kali proses. Nah itu memang ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Berarti mungkin semakin banyak lapisannya mending ukurannya mending lebih kecil dari substrate yang dicetak gitu ya Pak? Iya yang ideal, tapi dalam arti tidak boleh juga mengganggu kualitas, akan menjadi lebih jelek ya. Tetap kualitas nomor 1 ya, hasil jadinya itu nomor 1. Kalau kita menggunakan bahan yang lebih kecil, kualitasnya tetap bagus ya nggak masalah. Ini juga nanti tergantung dari mesin yang digunakan ya, karena kan teknologinya kan makin tinggi, makin canggih ya. Makin canggih, makin kesini makin canggih yang bisa mengadop kalau bahannya lebih lebar atau lebih kecil, tetap kualitas terjaga gitu. Reduce itu makin efisien. Bahan makin efisien itu berarti kan makin kecil, makin waste-nya makin sedikit yang kita buang kan. Yang kita bebankan waste-nya, peak waste-nya itu semakin kecil yang kita gunakan. Gitu Ardi. Yang lain ada pertanyaan nggak? Teman-teman yang lain gimana?
Bisa ya nanti untuk UTS soalnya kita hanya menghitung material ya. Semua yang kita hitung material. Ya, perhitungan dari suatu produk, harga per piece kemasannya berapa duit ya. Yang lain kalau hitung-hitungan yang coba kita lihat hitungan tinta gimana? Nanti kita lihat hitungan tinta. Bentar, Pak. Ini tintanya. Rumusnya panjang bahan dikali lebar dikali ini 5 tuh berat tinta khusus per 5 gram per meter persegi. Sini persentase tinta yang digunakan. Temennya 59 kilo. Oke, stop sampai sana. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Untuk perhitungan tinta? Cukup jelas ya. Jadi ingat, tapi rumusnya itu meter persegi ya. Jadi 5 gram ini rumus meter persegi ya. Jangan lupa ya. Jadi kadang-kadang teman-teman agak lupa di sini nih. Ada yang masih menggalikan 630 ya. Apa mau tanya? Ya. Itu yang 0,63 kalau kemarin kan dikurang tuh Pak ya. Jadi kalau saya pakainya 0,61 itu boleh nggak sih Pak? Soalnya dikurang, soalnya kalau kata kan katanya lebih kecil gitu area tintanya. Boleh. Bisa dipakai. Tapi nggak boleh kurang dari 600 ya. Iya Pak. Dari 61 nih Pak. Ada pertanyaan lagi? Kalau mau aman sih kita kali ini aja 0,63 sih ya. Cuman harganya bisa, kalau kita pengen ngurangin waste, ngurangin cost, ya tadi 0,63 ini sesungguhnya lebar material ya. Tidak semua kena area cetakan di sini kan. Bagian-bagian pinggir itu nggak kena area cetak. Sampai ini cukup jelas ya teman-teman, perhitungan tinta. Oke, kalau untuk solvent ya tinggal kali aja ya. Adik gimana tuh hitungnya? Solvent tuh berat tintanya 59 kilo dikali persentase solvent yang dipakai, dapatnya 8 kilo, hampir 9 kilo. Terus dikali harga 1 kilonya. Oke. Dapatnya segini 154.000. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Cukup jelas ya. Oke, sekarang masuk ke hitungan adhesif atau anchor code. Ini Pak. Anchor coatingnya 190.000 itu panjangnya. Terus ini saya kali 0,63. Ini udah saya jadiin meter. Terus ini berat anchor coatingnya per meter persegi 0,4 gram. Dapatnya 47 kilo. 47 kilo. Terus harganya, beratnya dikali harga anchor coatingnya $4,5, terus dikali kursnya 15.600, dapatnya 3.361. Oke, itu untuk anchor code. Anchor code ada pertanyaan? Oke, kalau adhesif gimana adhesif? Adhesif ini panjang kali lebar kali berat adhesif yang digunain. Ini saya pakai 2,5 gram per meter persegi. Dapatnya 299,25. Terus tadi seharusnya 2, ini saya kaliin 3 soalnya saya pikir dari PE ke
dari PE ke aluminium tuh dikasih adhesif gitu Pak. Nah, ya. Jadi dari PE ke alu itu nggak perlu, karena kan dia masuk proses extrude ya, masih extrude laminating ya, bukan dry laminating. Jadi di sini Ardi kelebihan proses ya, perhitungan untuk adhesif ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau untuk solvennya gimana itu solvennya? Solvennya sebentar Pak. Kalau solven itu adhesif, bentar. Berat angkor coating sama adhesif saya jumlah. Ini harusnya nggak dapat segini. Ya, itu kebanyakan ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang perhitungan kemarin? Ya, kuncinya di awal ya teman-teman ya, perhitungan lebar bahan dan meter lari ya. Kalau meter lari udah dapet itu kan tetap konstan ya. Karena yang hitungan awalnya kan dipakai terus ke nanti ke perhitungan apa? Mesin, ke perhitungan biaya listrik, tenaga kerja ya. Itu akan menggunakan hitungan ini semua ya. Dari awal ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, sekarang kita akan coba masukin komponen waste ya. Nah, jadi untuk biaya material itu komposisi ya, komposisi produk ya. Itu berpengaruh ke di harga material sama desain tadi tentang tinta, tentang urutan proses itu berpengaruh ya. Nah, sama satu lagi tadi poin yang kita bahas di awal yaitu perhitungan waste ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada soal, misalnya soalnya gini, jumlah pesanan kemasan luguhan 2 juta dengan waste 6%. Ya, dengan waste 6%. Berarti teman-teman menghitungnya untuk proses itu berarti berapa? 2 juta plus 6% ya. Berarti di situ ada 2 juta 120.000 piece sesungguhnya yang kita proses ya. Itu jelas ya. Kalau ada soal nanti pesanan 2 juta dengan waste 6%. Nah itu teman-teman menghitungnya, menghitung biaya bahan bakunya itu plus waste 6% tadi. Itu harga per piece kemasan untuk material berarti ya. Cukup jelas teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Untuk perhitungan bahan. Ya, teman-teman harus mahir ya dalam perhitungan bahan ya. Perhitungan bahan, urutan proses itu harus teman-teman harus melatih terus ya. Karena yang sangat dibutuhkan nanti ketika teman masuk ke dunia kerja, teman-teman sesungguhnya teman-teman banyak belajar tentang tahapan proses produksi sesungguhnya ya. Dari komposisi kemasan itu teman-teman tahu tentang material, tahu tentang tahapan proses produksi ya, tahu dalam menentukan harga. Yaitu dibutuhkan di bagian R&D ya, di bagian purchasing, bagian PPIC itu dibutuhkan hitung-hitungan seperti ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, sekarang teman-teman hitung, tambahkan komponen, kita sepakatnya berapa? Mau berapa persen ya untuk lukuhan? Mau ditambah berapa persen? Waste-nya? 6,33 atau 6% dibulatkan? 6% aja kalau gitu. 6 aja Pak. 6 ya. Nah sekarang teman-teman coba hitung, kalau berarti hitungnya dari awal lagi ya. Jadi pemakaian bahan juga akan berubah nanti nih. Perhitungan pemakaian panjang meter lari bahan akan berubah ya. Kalau tidak minggu depan sebelum itu pengennya Bapak offline ya. Bisa nggak minggu depan tuh? Kita berarti tanggal 16 itu kita UTS ya. 16 November. Iya kayaknya Pak. Oh, belum dapat kalendernya sih untuk UTS semester ini tanggal
Minggu kedua ya, minggu ketiga berarti ya. Ya kita mungkin akan latihan soal lagi minggu depan sih. Biar tanggal 16-nya itu UTS-nya kita offline ya, pasti offline kalau UTS-nya. UTS-nya akan offline. Tanggal 16 itu kalau memang UTS-nya tanggal 16 berarti kita offline di situ. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak akhirin? Dengan teman-teman kerjakan lagi plus WIS 6% perhitungannya. Ya. Ada pertanyaan tentang peak WIS, variable WIS? Tadi hanya cara ya, menggambarkan kenapa dapat angka 6% misalnya. Nah itu kembali ke teman-teman sebagai estimator ya. Mau menaruh 5% juga boleh. Karena nanti kalau seandainya kita teman-teman udah taruh 6% nih ya, katakanlah WIS total keseluruhannya itu menjadi 3%. Ternyata WIS-nya hanya 3%. Hasil jadinya di berapa? Hasil jadi total yang kita proses. Kalau WIS-nya hanya 3%. 2.060.000 Pak. 2.060.000 pieces. 2.060.000 piece ya. Nah, 60.000 piece itu bisa jadi profit buat perusahaan ya. Kan 60.000 itu kan bisa dijual ke customer kan. Ya. Tapi kalau waste-nya jadi 10%, hasil jadinya berapa? Kalau waste-nya jadi 10% nih, karena variable waste-nya tinggi gitu. Jadi berapa hasil jadinya? Kalau ternyata waste proses produksinya bukan 3%, bukan 6%, ternyata 10%. Hasil jadi yang bisa kita kirim ke customer itu berapa banyak? 2.200.000. Waste-nya 10% loh yang rusak. Tadi kan kita harus sepakat 6% nih. Aktual tadi misalnya ternyata aktualnya cuma 3% ya. Berarti kan kita punya jadi 2.060.000. 60.000 ini sesungguhnya keuntungan perusahaan kan. 60.000 ini bisa kita jual nih. Ya. Kan kita harus sepakat nih di waktu estimasi awal WIS-nya 6% ya. Harusnya yang terbuang itu 6%. Ternyata yang terbuang hanya 3%. Jadi kan jadi 2.060.000 ya. Benar ya? Ayo, benar nggak? Agak bingung nggak? Atau gimana? Tadi kita sepakat itu 6%. Di awal estimasi kita menentukan WIS satu produk 6%. Harusnya kan jadi 2.120.000 ya. Kalau pesanannya 2 juta. Nah, setelah diproses, aktual WIS yang terjadi itu hanya 3%. Berarti hasil jadinya 2.060.000 ya. Benar ya? Benar nggak? Iya, Pak, benar. Oke. Nah, kalau yang terjadi aktualnya 10%, hasil jadinya berapa banyak? %. WIS-nya ternyata 10%. 1.920.000. Ya, gitu ya. Nah, berarti kita kurang berapa piece ke customer? 80.000 piece ya. Benar ya? Matir. Tadi kan hasil jadi 1.920.000 kan? Iya, Pak. Ya, berarti kan kita kurang kirim itu ternyata defeknya bergede. Variable WIS-nya terlalu besar gitu loh. Jadi yang kita kirim ke customer itu hanya 1.920.000. Nah, ini menyebabkan nanti cost produksi tinggi ya. Dalam arti
akan menggerus profit ya. Kita belum bicara profit, ini bicara baru harga pokok aja ya. Kita beban keuntungan belum kita masukkan di sini. Nah, itu akan berpengaruh di keuntungan. Karena 80.000 piece itu harus kita proses lagi. Ya, sampai sini logik antara variable risk sama peak risk itu nangkep nggak teman-teman? Jadi variable risk sama peak risk itu berpengaruh ke nanti ke profit, ujung-ujungnya profit sih sesungguhnya sih. Ujung-ujungnya dari proses ini kan ujung-ujungnya keuntungan perusahaan, keuntungan yang kita dapat dari pesanan tersebut. Bisa rugi, bisa untung ya. Nah, caranya gimana untuk biar selalu untung? Ya salah satunya kita masukkan risk tadi. Dalam hati teman-teman harus pintar menghitung kira-kira tingkat prosesnya kita mau naruh 6% atau 5% atau 7% atau 8% itu nanti akan terbiasa lah. Biasanya akan kerjasama dengan bagian R&D ya kalau teman kerja. Akan bisa menghitung. Tapi ini gambarannya, tahapannya seperti tadi yang Bapak gambarkan. Kenapa kita menentukan wish-nya itu 2%, 6% dari mana gitu. Cara menghitungnya itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya enggak? Cukup sih, Pak. Ya. Kalau cukup, mungkin belum absen ya. Hadir semua enggak hari ini? Bawa absen dulu deh. Sambil absen ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Adinda? Alfa? Hadir, Pak. Ardi? Hadir. Cynthia? Hadir, Pak. Ibnu? Hadir, Pak. Ilhan? Hadir, Pak. Kesha? Kesha mana Kesha? Kesha nggak hadir ya? Kemarin sih Pak dia sakit sih Pak kemarin. Cuman Kemarin kalau sakit? hari ini nggak tahu deh Pak. Dia udah izin belum? Kesha lagi di kamar mandi Pak. Ya? Kesha lagi di kamar mandi. Di kamar mandi? Iya Pak. Muhammad Reva? Muhammad Reva? Hadir, Pak. Muhammad Rido? Rido ini sering nggak masuk kemana dari Sundari? Nggak tahu Pak, saya sempat nanyain tapi katanya lagi di luar kota doang. Tapi nggak tahu sekarang deh. Nggak ada. Kemarin hadir nggak? Nggak. Nggak ada kabar juga? Iya. Ini harus dibilangin ke wali kelasnya nih. Udah 3 pertemuan Bapak nggak hadir nih dia. 4 bahkan nih. Muhammad Rifai? Hadir, Pak. Novana? Novia? Novia? Hadir Pak. Nur? Alifa? Hadir Pak. Putri? Hadir Pak. Rabani? Hadir, Pak. Rashid? Reswandari? Hadir. Saniatul? Hadir, Pak. Sawung? Hadir. Hadir, Pak. Septiana? Septiana? Sepi. Kelihatan ya. Talia? Talia Sasabila? Hadir Pak. Hadir Tiara? Bapak. Tiara hadir. Zahira? Hadir Pak. Zahra? Hadir Pak. Zirhan? Zirhan? Oke, belum kita akhiri mungkin kita foto bareng dulu lah. Respon dari Bapak pengen lihat. On cam ya, coba ya. Baik Pak. Baik, Pak.
Ayo, on cam, Bapak pengen lihat semua. Ini pada open semua nih. Udah respon dari. Kalau udah diambil. Ini masih banyak yang open ya. Oke, silakan respon dari diambil fotonya. Atau yang lain bantu. Yuk. Baik, ini aku SS ya, tapi mungkin ada 7 orang Pak yang nggak masuk ke layar saya, nggak apa-apa kali ya Pak ya? Oke. Baik, 1, 2, 3. Oke. Cukup ya dari Bapak hari ini, teman-teman lanjutkan dengan perhitungan plus wish 6% ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak akhirin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.